mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Nibira, buktikan dirimu bahwa kamu akan bekerja sama dengan aku. Pergunakan bambu runcing yang sudah bolong seluruh luasnya. Tikam dada Ponsaira ini. Lalu gunakan darahnya untuk keramas rambutmu. Tunggu dulu. Kalau aku harus berkeramas, aku... Lakukan, Nibira. Ambil bambu runcing itu, ayo. Ayo, Nibira. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-7 dengan judul Burung Merak dari Dahar. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nitandrang, Ana Sampayon sebagai Nibira, Jagat Hermanto sebagai Demit Damble, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Perapian yang menerangi ruangan goa, apinya bergoyang-goyang oleh hembusan angin. Bayangan Nitandrang yang duduk bersemedi ikut bergoyang seakan hidup dan menjaga pemiliknya. Nitandrang duduk menghadap batu datar yang di atasnya ada batu bulat yang berbentuk kepala lutung hitam. Sekilasan tampak batu itu selalu menyeringai menyeramkan. Itulah sosok kasar yang dipuja oleh Nitandrang. Wardoyo Wardayi, sun ketemu niat ingsun pangkih yang dumung jambul. Nitandrang ono perlu. Hei Nitandrang, apa perlumu memanggilku? Sudah tidapatkah tumbal itu? Ampun yang dumung jambul. Utusan yang kukirimkan hampir semua binasa oleh Dewi Astini. Kerjamu tidak becus. Yang Buto Ijo akan menghukummu. Ampun yang dumung jambul. Kupu merah telah dijaga wanita pilihan yang Jagatnata. Saat ini sedang menuju kemari. Tapi Jaka Badak juga tampak bersamanya. Itu urusanmu, Nitandrang. Kamu telah merebut pusaka tombak Sabto Negoro. Sudah diperingatkan, kamu langgar. Hadapi jago-jago Panjalu itu. Mohon aku dibantu, Hyang Jambul.
aku mungkin tidak mampu menandingi kedua pasangan suami istri itu. Nitandrang, tugasku bukan untuk perang. Aku melayani kebutuhan orang-orang yang mencari kekayaan saja. Aku juru timbang pencari pesugihan dengan tumbal. Urus segala urusanmu sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Parat, akan aku hajar dia. Rasakan pusaka ini. Ya, ya. Kamu terkutuk, Nitandrang. Ragamu akan hancur lebur oleh pusaka di tanganmu itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ulo kadal bengkong cacing kering. Hancurkan gua pakis ini. Tidak, aku penguasa sekarang. Aku ratu sejagat Jawa. Harca itu harus dihancurkan. Cahaya kilat memancar dari pusaka tombak Sabtonegoro, lalu menghantam arca batu hitam sampai lebur dengan ledakan yang dahsyat. Lereng Gunung Kawi bergetar bagai ada gempa bumi. Itulah keampuhan puncak pusaka kerajaan. Nitandrang telah berhasil menguasainya. Demi Domble, cepat menghadapku. Demi Domble, ayo. Ya, Gusti Ratu. Apa yang harus kukerjakan? Bagaimana keadaan 3 tawanan itu? Masih hidup atau sudah jadi bangkai semua? Semua masih hidup, tapi badannya kurus dan lemah. Mereka tidak mau makan suku aku itu, Gusti. Daging, cacing, dan sayur itu. Dan kayu jati tidak doyan, Gusti. Nibira bagaimana? Dia masih hidup? Nibira segar bugar, Gusti. Setiap hari ku suguhi daging ayam panggang, telur bebek, lalapan timun, dan itu, Gusti. Juga aku beri minum huhu, Gusti. Sampai secukupnya. Maksudku susu sapi secukupnya gitu ya, Gusti. Wah, Nibira jadi tambah cantik, tapi lebih cantik, Gusti Ratu. Bawa Nibira kemari. Ayo cepat. Ya, Gusti Ratu. Urusan jadi semrawut. Coba ku lihat 3 tawanan itu di sumur mati. Jangan-jangan mereka mati betulan. Dan Demit Domble bohong. Ponsaira, Aryo Benowo, dan Belut Tampar sedang main dadu sintir. Dasar goblok semua. Tawan bukan mikir malah main dadu. Ya, biar sajalah. Bersenang-senang sebelum mati tidak apa-apa. Keparat. Mereka menyerangku dari dalam sumur. Untung aku bisa selamat. Kurang ajar. Gusti, Gusti Ratu, ini Nibira. Ayo ke sana itu. Aku dipanggil menghadap ratu. Kalau kamu bermanis budi begitu, aku pun tidak sampai hati mencelakaimu, Nibira. Wah, kau tambah kuning sekarang ya. Di sini tidak perlu panas-panasan untuk cari makan. Semua sudah ada. Kamu senang diam di sini? Iya, biar jadi babi. Oh, iya Ratu. Aku seperti hidup di Keraton Daha. Ya, mudah-mudahan Keraton Daha bisa kurebut sebentar lagi, Nibira. Setelah tidak ada lagi pengacau rencanaku, aku jadi ratu sejagat. Nitandrang tiba-tiba berubah jadi beringas. Seluruh rambutnya berdiri seperti duri landak. Tak kala ingat hampir saja dirinya binasa oleh tawanan di dalam sumur mati. 3 tokoh barisan pagar kuning yang juga ingin menguasai pusaka tombak Sabtonegoro. Demit Domble, persiapkan laskar untuk berjaga-jaga di luar gua pakis ini. Beberapa orang tangguh akan menyerbu ke sini. Di antaranya burung merak dari Daha, Dewi Astini dan suaminya Jaka Badak. Dewi Astini? Aduh, berat. Apanya yang berat, Nibira?
Dewi Astini berat? Ya tentu toh. Dewi Astini itu manusia, bukan setumpuk kapas. Maksudku, ketangguhannya berat untuk ditandingi, Ratu. Dia memiliki pedang ampuh gagak songo, Gusti Ratu. Pusaka tombak Sabto Negoro ini tandingannya. Aku sudah mengukur kehebatannya. Dulu aku boleh lari menghindar cari selamat, tapi tidak lagi untuk sekarang. Kepala Dewi Astini akan kubuat sajen yang buto celek. Wah, sayang Gusti Ratu. Aku yang akan mengalahkannya. Sudah beberapa kali aku dikalahkan Dewi Astini. Aku belum bisa membalasnya. Jangan Nibirah. Kamu berguru di sini dulu. Setelah bisa, baru menghadapi dia. Demit Domble, kamu masih diam di situ. Aku omong apa tadi? Iya Gusti, menyiapkan lasham. Tadi aku sudah mempersiapkan sebelum aku membawa Nibirah ini. Atau perlu disiagakan lagi sekarang. Aku takut malah Lasar pada tidur semuanya. Aku lagi yang kena dapat Gusti Ratu. Bagus Demit Domble. Bangunkan juga Demit Terong dan Demit Gatel. Ajak untuk waspada. Ayo berangkat. Iya Gusti. Gusti Ratu, Anda sekarang masih aku belum mendengarkan tahu Sandiwara Radio apa itu Jaka Demit Badak di Terong channel dan Memori Demit Gatel. 80. Aku baru mendengar, rasanya lucu sekali. Nibirah, rasa ingin tahumu ternyata lebih besar dari matamu yang kecil itu. Bagus. Demit Terong rupanya agak lucu. Hidungnya besar seperti terong. Dan Demit Gatel, siapa saja yang tersenggol akan kegatelan setengah mati. Paham? Wah, kalau begitu, aku jangan dekat dengan Demit Gatel. Nanti aku kegatelan. Apa ada obatnya, Gusti Ratu? Ada apa itu? Coba aku lihat di Tirto Urip. Tirto Pangilon Dunia Luar. Ayo cepat Nibirah. Ni Tandrang segera membaca mantra di pinggir bak berbentuk kuali besar yang terbentuk secara alam oleh dorongan tenaga panas bumi. Ni Tandrang menaburkan kembang. Tak lama kemudian, di dalam air bergolak berubah menjadi pemandangan di luar goa. Lereng Gunung Kawi terlihat jelas di segala pelosoknya. Sesuatu yang bergerak diamati Ni Tandrang secara cermat. Teman besar kita telah menuju ke sini. Si murtad kupu merah jadi penunjuk jalan. Yang lain itu siapa, Gusti Ratu? Dewi Astini dan Jaka Badak. Oh, Masih ada satu lagi di belakangnya. Lihat di bayangan air itu Nibirah. Nah, tuh. si kepara pembunuh suamiku. Itu kita Jikunir. Rupanya dia membuntuti Jaka Badak secara sembunyi-sembunyi. Ya, kita Jikunir akan jadi tamu kita yang paling teragung. Badannya akan kubelah dua dan kukasihkan pada buaya peliharaanku. Oh, senang sekali aku. Kita Jikunir bagianku, Gusti Ratu. Dia harus membayar kematian suamiku. Gampang diatur nanti. Ayo kita keluar. Aduh, wah, mataku terasa silau ketemu terang. Wah, hari yang cerah rupanya. Ya, hari ini sangat cerah untuk menerima tamu. Lihat keampuhan pusaka tombak Sabto Negoro ini. Aku akan menggunakan kekuatan pantulan cahaya matahari untuk merintangi jalan yang ditempuh Jaka Badak dan Dewi Astini. Hup, 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 hup. Yuk. Gila, dari pusaka itu memancar cahaya merah dan mengangkat bukit yang jauh. Lihat itu Nibirah. Lihat itu, bukit itu jadi longsor. Jaka Badak pasti kesulitan untuk mendatangi kita. Puas? Atau mau lihat lagi yang lain? Hup, yik. Wah, luar biasa. Sekali digunakan mampu membobol dinding tebing sampai growong. Ah, hebat sekali Gusti.
Aku baru tahu ada pusaka hebat sekali. Ya, dengan ini jagat Jawa ini akan kutaklukkan. Ya. Ni Tandrang beberapa kali menghantamkan pinggiran dinding tebing membuat goa-goa kecil. Ni Birah hanya bisa menggigit lidah menahan diri untuk tidak kelepasan omong. Walau bagaimana, rekan-rekan seperjuangannya yang terkurung di sumur mati harus dibantu. Diam-diam Ni Birah kembali ke goa dan berpura-pura membersihkan ruangan dekat sumur mati. Sedangkan Ni Tandrang baru sadar tak kala Ni Birah melemparkan tali ke dalam sumur. Demit wadon! Diam-diam mau melepaskan tawanan itu. Rasakan ini. Yet! Jangan salah nih Tandrang. Aku bukan mau menolong. Aku sedang mengukur kedalaman sumur mati itu. Kenapa jadi aku dihantam begini? Apa kamu kira aku tidak tahu kepura-puraanmu? Dapurmu itu hanya bisa digunakan membohongi lelaki hidung terong. Jangan coba-coba padaku. Demit Domble, cepat kemari ayo. Ada apa, Gusti Ratu? Panggilan penting sekali ya. Jebloskan perempuan busuk itu ke dalam lubang bekas kuburan yang digali kemarin. Ayo cepat. Wah. Sudah cukup aku mengalah. Ayo aku hadapi aba-abamu. Demit Doan. Gusti, dia melawan. Diringkus ya? Ya, diringkus semampumu. Cepat. Ayo. Kulitmu enak untuk dikikit. Coba saja Demit Ileran. Aduh, ya. Cara bertempur Nibira sudah cukup tinggi. Gerakannya terarah dan mantap. Tapi yang dihadapinya bukan manusia biasa. Demit Domble hanya tahan pukul saja. Kuat. Rasakan pringgading ini. Waduh. Wah, Tuhan. Kamu. Bagus Nibira. Rupanya kamu memiliki keampuhan tersendiri menghadapi cantrikku, Pringgading. Bagus. Hadapi senjataku. Jet. Saat pertarungan tangan kosong, Ni Birah mampu mengimbangi jurus-jurus maut Ni Tandrang. Namun setelah Ni Tandrang menggunakan pusaka tombak Sabtu Negoro, Ni Birah terdesak hebat. Beberapa kali nyaris dadanya ditembus senjata. Ni Birah terus menghindar dan belum mampu membalas. Jebol! Aku mengaku kalah, Gusti Ratu. Ilmu yang hebat. Aku tunduk. Mau coba lagi untuk menguji aku? Ayo. Tidak, Gusti Ratu. Aku menyadari betapa besar kemampuan Gusti Ratu. Jakabadak dan Dewi Astini pasti bisa tergulung lumat. Hei, ular betina. Kata-katamu melintar-melintir. Aku tidak percaya padamu lagi. Jangan menipu aku lagi. Untuk apa menipu? Aku sudah pasrah. Walau bagaimana aku tidak mungkin bisa keluar dari wilayah ini. Ya, setelah kupikir ada baiknya kita bekerja sama, Gusti Ratu. Aku tahu hal pemerintahan. Ingat Gusti Ratu, aku janda seorang kuwu tadinya. Aku dapat mengatur pemerintahan secara baik. Ternyata pikiranmu masih waras, Nibira. Kalau kukira malah sudah edan. Kenapa aku bisa sampai masuk perut gunung begini? Apa yang kucari? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa tujuanku sebenarnya. Aku hanya mengikuti langkah kaki dan gerak batinku tanpa kupikirkan sebelumnya. Ini kan edan. Keedananmu itu sudah lumrah, Nibira. Hidupmu yang mulanya bergelimang emas permata dan sanjung rayu lelaki sejagat ini karena kecantikanmu. Sekarang semua itu sudah luntur, sudah mulai tua. Lihat kerut di sudut matamu itu. Sudah bukti kamu tidak lagi muda. Oh iya, aku sudah tua.
Anakku sudah dewasa. Sebentar lagi aku punya cucu dan dipanggil Mbah oleh cucuku. Panggilan yang mengantar pada keinsafan bahwa hidup ini tidak langgeng. Waduh, wejanganmu itu untuk siapa nih, Birah? Untuk aku? Oh, tidak. Aku bisa merubah diriku sebagaimana aku mau. Tidak percaya? Perhatikan. Wah, bagaimana kamu bisa menyerupai aku? Apa susahnya untuk merubah bentuk kasar ini? Hup. Kamu paham sekarang nih, Birah? Oh, Aku bisa membantumu menggunakan ilmu malik raga. Ya itu nanti saja. Sekarang buktikan kesetiaanmu dulu. Tunggu sebentar. Nibirah mengambil bambu runcing yang telah biasa dipergunakan untuk menombak babi hutan. Tapi tangannya gemetar. Pon Sairah terkulai tidak berdaya. Nitandrang terus mengamati segala gerak-gerik Nibirah penuh kewaspadaan. Nibirah yang sedang diuji kesetiaannya oleh Nitandrang dengan membunuh Pon Sairah dirasakan Nibirah terlalu berat. Apalagi Pon Sairah adalah pemuka pergerakan barisan pagar kuning. Maka diupayakan mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk merobohkan Nitandrang. Nibirah berpura-pura bermanis budi dengan tutur kata yang lembut. Ayo Nibirah, pergunakan bambu runcing itu untuk menghabisi pemabuk ini. Ayo, tunggu apa lagi? sebentar Nitandrang. Aku agak gugup atas permintaanmu itu. Aku belum siap. Permintaanmu di luar dugaanku. Walau bagaimana teganya. Tapi kalau membunuh teman yang tidak bersalah, ya harus dipentingkan dulu pertimbangan dan alasannya. Kenapa si mabuk itu harus dibunuh? Oh, gampang saja nih Birah. Pemabuk ini bisa dikatakan bunuh diri. Apa susahnya? Atau satu kecelakaan? Percayalah nih Birah, 1003 alasan gampang dibuat untuk menjadikan kematian itu sah. Kecelakaan, serangan jantung, bunuh diri, keracunan. Kuanggap kematian si gendul sableng Pon Sairah itu akibat kecelakaan. Oh, kecelakaan? Oh, bagaimana itu? Kedengarannya bagus sekali. Apa itu termasuk? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Lantingan mengatakan, menghapus jejak dengan membuat lukisan indah. Kalau perlu, dengan lukisan bugil, manusia atau binatang. Nah, lakukan sekarang. Ayo, angkat bambu runcing itu dan binasakan Pon Sairah sebagai tanda setia di antara kita. Ayo. Tunggu dulu Nitandrang. Aku akan memusatkan pikiranku. Aku akan memusatkan pikiranku bahwa membunuh itu satu hal kenikmatan sendiri. Walau sebenarnya ini biadab. Ya, aku harus bisa menjadi manusia demit tanpa ada rasa kemanusiaan. Ini sejarah baru dalam hidupku. Awal perjalanan baru bersejarah dengan lembaran genangan darah dari orang-orang yang tidak bersalah. Sudah. Tidak usah bersandiwara lagi. Lakukan dan selesaikan urusan kecil ini. Ayo. Nitandrang, aku tidak biasa dengan bambu runcing. Kelihatannya sangat biadab. Aku ingin menggunakan panahku. Ya, kematian terakhir yang agak terhormat. Bisa dibayangkan panah itu melesat, terbang, dan berlanjut dengan pekik penghabisan seperti tembang lahar gunung Merapi ketika mengalir ke kaki bukit dan membakar semua yang dilewatinya. Aku minta panahku. Tunggu sebentar. Kemana Demit Dombli tadi? Ambil sendiri di bawah batu itu. Itu di sana, di dekat meja sajenan. Ayo cepat. Nibirah terus memperlambat waktu dengan berlama-lama mencari panah. Setelah ketemu, Nibirah mencari tempat duduk untuk membidik. Anak panah yang merupakan sari pring gading sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala makhluk halus. Nitandrang memasang panah 3 sekaligus.
Caramu membidik termasuk pemanah urutan atas. Ayo, jangan meleset. Sebentar aku tegakkan dulu di dinding gua ya. Hup, hup. Nah, pas pada detak dada ini ya. Ya, awas, pegangi tangannya seperti sedang melambaikan tangan. Ucapan selamat tinggal. Wah, ada-ada saja. Ayo. Nitandrang ke barat, kamu akan binasa seperti Nitembruk. Dadamu, leher dan perutmu yang akan jadi sasaran. Awas, selamat jalan Bonsaera. Hup, 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 hup. Modar kau Nitandrang. Hup. Ke barat, rasakan balasanku ini. Hup, hup, hup. Nibira, kamu tidak akan bisa lari. Nyawamu sudah jadi tumbal. Nibira, jalanmu sudah tertutup. Jalanmu yang tertutup Nitandrang. Oh, Dewi Astini. Burung merak dari Daha ke barat. Pasti tujuanmu mau merebut pusaka tombak Sabtonegoro ini. Sambut dulu ini. Apa kekuatanmu? Tenagamu seperti nenek jompo. Awas, sambut pedangku. Ajat! Aku akan membebaskan Kiwari Tampar dan Bonsaera. Biar dia bertempur. Hup! 1000 geledek tegalan turu. Di luar dugaan, Nitandrang menghilang, tidak tampak wujudnya. Dewi Astini tidak terkejut, karena itu sudah ada perhitungan sebelumnya. Dewi Astini telah mengeterapkan Ajin Netra Sukma. Kemanapun Nitandrang melenyapkan diri, bersembunyi tetap kelihatan. Rupanya Nitandrang duduk bersemedi di atas meja pemujaan. Dewi Astini kembali mempersiapkan pukulan saktinya. Nitandrang, walau kamu menghilang, aku tetap bisa melihatmu. Menyingkirlah dari tempat pemujaan, atau kuhancurkan semuanya. Harap Dewi Astini. Apa kamu pikir aku mau bersujud di kakimu? Huh. Selama pusaka tombak Sabtonegoro ini di tanganku, dapat kamu rasakan. Hiat! Ke barat. Rupanya kamu kebal. Ilmu apa yang kamu miliki itu? Tapi jangan besar hati. Aku tandingi. Lowokolo. Ilmu untuk menakuti anak kecil. Ini makan duri landak hijau. Hai! Hai! Aduh kakiku. Awas pembalasanku. Jangan lari pengecut. Perapian abadi sudah mati. Apa dayaku? Bertobatlah Nitandrang, atau pecut Lawu Loreng ini, atau ingin kucabuti kedua kakimu. Jaga Badak. Aku sudah tahu kedatanganmu. Serahkan muridku Kupu Merah. Serahkan murid murtad itu. Kamu yang biadab itu, Nitandrang. Serahkan pusaka itu, atau pedang Gagak Songo ini akan membedah ragamu. Walau tubuhmu kebal, pasti pedangku ini akan membuyarkan isi dadamu. Macan dan Merak tekadnya besar. Pusaka ini tidak akan kuserahkan. Langkahi dulu mayatku. Hup! Jangan maju, Jaka Badak. Ini pertarungan perempuan. Aku akan hadapi nenek demit ini. Hup! Lihat Nitandrang, pedang Gagak Songo ini. Awas! Hai! Yat, yat! Hai! Yat, yat! Awas! Yat, yat! Yat! Dua pusaka yang berbenturan memercikan cipratan api. Mengerikan sekali. Jaga kepalamu! Yat, yat! Hai! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Nitandrang Jaka tampak Badak di terdesak channel hebat Memori oleh bayangan ilmu 80. 1000 pedang dewa. Semua gerakannya terkunci. Namun Nitandrang tidak juga menyerah.
segala kemampuannya dikerahkan menghadapi gempuran pedang Gagak Songo. Dewi Astini yang telah murka akan kebiadaban Nitandrang itu tidak memberikan peluang. Pedang Gagak Songo terus-menerus membayangi setiap gerak Nitandrang. Dan Dewi membabat putus tangan Nitandrang. Oh, yang Dewata Agung. Hah? Tangan itu menyambung lagi. Ilmu Karang Getih. Pedangmu tidak ada artinya, Dewi Astini. Ya, itu ilmu ketengan Nitandrang. Lihat pedangku. Lihat, lihat. Hai, hai. Seribu pedang menari. Copot kepalamu. Aduh. Kepala copot. Celaka. Dewi Astini bisa kehabisan tenaga menghadapi demit itu. Dewi, pergunakan tenaga inti. Maju sekalian Jaka Badak. Aku tidak akan binasa oleh tangan kecil kalian. Ayo, hup! Dewi, hantam dengkul kirinya. Kupu merah murid Edan. Rasakan. Awas kupu merah! Perempuan keji. Sambut pedangku. Hiai, hai, hai. Tapak Dewi Suling Perak. Hiai, hai. Kupu merah yang mendendam pada Nitandrang secara nekat menyerbu dan menghujam kayu kilat lintang pada ubun-ubun Nitandrang sampai tembus di punggungnya. Kala Nitandrang lututnya remuk oleh pukulan sakti Dewi Astini, Nitandrang meraung-raung sekarat. Namun walau sudah tidak mampu berdiri dan ada kayu kilat lintang yang memaku kepalanya, belum juga membuatnya tumbang. Awas, Karang Badak Tunggal! jangan dekati dulu. Walau Nitandrang badannya hancur terpisah-pisah oleh hantamanku, mungkin dia masih bisa bangkit. Oh, darahnya bergerak menyatu. Awas, 1000 geledek tegalan turuh. Hiai! Tamat riwayat perempuan jahat itu. Aku terbebas. Aku lepas dari kebiadabannya. Dewi, cepat ambil pusaka tombak Sabtonegoro itu, cepat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Pusaka Kediri telah kembali, Jaka Badak. Jaka, tugas yang kuemban telah selesai. Puji syukur pada Hyang Dewata. Ujian berat telah kita lewati. Ayo keluar dari gua ini. Gua ini akan runtuh. Ayo Kupu Merah, ayo Kupanggul. Ayo cepat Dewi, ayo. Oh, lihat. Gua itu runtuh semua. Kupu Merah, kamu tidak apa-apa? Bagaimana perutmu? Tidak apa-apa. Ibu dan anak digondol manusia batu alas purwo. Anakku bakalan hebat. Iya, anakmu akan tumbuh menjadi ksatria. Asal dididik benar. Kalau salah didikan, ya tidak tahu nantinya. Oh, Nibira terkubur di gua. Dewi Astini dan Jaka Badak segera berlari-lari di antara batu-batuan yang mulai berguguran di dalam lorong goa. Setelah mencari di antara beberapa terowongan, Nibira ditemukan sedang berusaha menyeret Pon Sairah, Aryo Benowo dan Kiuluk Tampar keluar dari goa. Cepat keluar Nibira. Aku yang akan membawa keluar korban itu. Cepat, Dewi, cepat panggul ayahmu. Aku membopong yang 2 orang ini. Ayo, hop, hop.
Ayo Nibira, cepat. Oh, iya. Hup. Cepat Dewi, Jaka Badak, gua runtuh. Selamat semua. Terima kasih yang jagat nata. Nibira, kamu tidak apa-apa? Cuma benjol sedikit, ketiban batu longsoran tadi. Hitung-hitung kenang-kenangan Nibira. Nitandrang sudah binasa. Tidak ada lagi gangguan untukku. Dewi, kita bantu dulu korban-korban ini. Berikan penawar racun ini pada ayahmu. Nibira, berikan ini pada Ponsaira. Dan juga Kupu Merah. Berikan pada Ki Balotampar. Iya, Ndoro. Terus, dalam keadaan gawat begini berguru, jangan. Ayo cepat. Nibira, kamu terluka dalam, Nibira. Oh iya, luka yang paling dalam sekali. Iya toh, Dewi. Lelaki memang suka membuat luka dalam. Kupu Merah itu lihat, perutnya gendut. Wah, perempuan kalau ngumpul pasti guyonan. Sudah, biarkan korban itu tidur sebentar. Dewi, aku ingin bicara padamu. Ayo toh. Iya, tunggu dulu. Nah, sudah. Ayo, tunggu sebentar Nibira. Mau kangen-kangenan sebentar. Dewi, pusaka tombak Sabtonegoro itu dikendaki juga oleh Barisan Pager Kuning. Karena pusaka itu perlambang kesatuan kerajaan Kediri, Panjalu, dan Jenggala. Maka pergilah duluan ke Keraton Kepatihan. Serahkan pusaka itu pada Gusti Rakrian Bangar. Ingat, yang kita tolong itu adalah Gimbong Barisan Pager Kuning. Kasihan Kupu Merah. Aku tidak tega meninggalkannya. Apa kamu bisa membantu kehamilan Kupu Merah? Kalau ada gangguan, bisa. Aku pasti mampu mempertahankan pusaka ini. Selain itu, masa mereka tidak punya malu? Setelah ditolong, malah mau menyerang kita. Di mana peperangan yang mengenal rasa malu? Percayalah padaku. Aku punya firasat tidak enak. Kamu akan bentrok dengan ayahmu sendiri dan juga mertuaku. Aku belum jelas apa sebabnya aku dibebani tugas edan ini sebenarnya. Aku justru merasa dipermainkan. Kita tahu Jaka, Gusti Rakrian salah satu tokoh rahasia Barisan Pager Kuning di kalangan Kepatihan. Dan juga ayahku. Aku justru merasakan ada usaha menjauhkan aku dari sampingmu. Dalam kata lain, supaya kita bercerai dan kamu jadi dengan Tri Andiani. Aku pun punya dugaan sama denganmu. Tapi mau bagaimana? Aku pada tempat yang lemah. Bawahan yang harus patuh pada atasan dan juga terikat sumpah prajurit. Maka hal itu juga yang menyebabkan aku nekat menyusulmu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku membutuhkanmu. Alas Purwo menunggu uluran tangan kita untuk membangun, Dewi. Kenapa kita selalu ingin dipisahkan? Yang Dewata, deritaku sampai kapan berhenti? Jaka Badak mendekap istrinya, dan terasa air mata Dewi Astini, sang burung merak dari Daha, membasahi dada suaminya. Manusia batu atau macan selatan, angin yang berhembus menerbangkan kepedihan, dan tetaplah tegar. Dewi Astini yang dilanda kebimbangan antara suami dan tugas kerajaan. Kalau mengikuti anjuran Jaka Badak, berarti ada keselamatan untuk dirinya. Tapi bagaimana dengan ayahnya yang masih terkena racun Nitandrang? Dewi Astini jadi benar-benar berada di persimpangan permasalahan. Jaka Badak, aku harus menemui ayah. Walau kita berbeda dalam menentukan jalan hidup ini, tapi bukan berarti harus meniadakan seorang ayah. Kalau hanya ayahmu tidak apa, tapi ada juga yang lain. Aku akan memperjelas ke mulut ini, dan ku minta pengertian bahwa jangan di antara kita saling bermusuhan. Apa yang dipertengkarkan anak-anakku? Ada apa kalian ribut? Aku mengajak Dewi untuk menghindari keributan gara-gara pusaka tombak Sabtonegoro. Aku mengerti Jaka Badak. Usahamu menyelamatkan istri dari sengketa Panjalu dan Jenggala itu baik. Aku juga bersyukur
Nitandrang sudah binasa. Dua tokoh hitam bersaudara itu sangat berbahaya. Dan hal pusaka tombak itu, apa pendapatmu, Jakabadak? Aku tidak mau tahu soal tombak itu. Aku lebih mementingkan istri saat ini, Bapak Aryo Benowo. Aku tidak ingin jadi menantu kurang ajar. Walau bagaimanapun saat ini, yang paling berharga hanya Dewi Astini. Bagus. Anakku Dewi Astini, serahkan pusaka itu padaku. Ayah, bagaimana tanggung jawabku pada Gusti Prabu Kertajaya? Aku yang dibebani tugas merebut pusaka ini, Ayah. Ayah tahu, kalau pusaka ini kuserahkan, berarti ayah bebas. Tanpa kamu serahkan, ayah sudah bebas. Apa ayah sedang mendekam di penjara sekarang? Anakku, pusaka itu sebenarnya, kalau ayah ceritakan terlalu panjang. Pokoknya pusaka itu tidak salah alamat kalau berada di wilayah Jenggala. Ayah, aku harus bersikap satria. Memang pada mulanya ayah yang membawa pusaka ini dari Keraton Kepatian, lalu jatuh di tangan Nitandrang. Selanjutnya aku rebut. Kalau ayah memaksa, rebutlah dari tanganku. Aku bukan tidak berbakti, ayah. Aku harus bersikap satria. Dewi, jangan terlalu pada orang tua sendiri, Dewi. Perhatikan peringatanku. Ayo, minta maaf. Kalian jangan bertengkar lagi. Sabar. Aryo Benowo dengan sabar melerai anak dan menantunya. Keduanya diajak duduk di bawah pohon rindang. Dewi Astini di sebelah kiri dan Jakabadak di sebelah kanan. Jakabadak yang jadi rikuh oleh perlakuan bapak mertuanya. Jakabadak, Dewi Astini, apa arti seorang kesatria sejati telah kita pahami. Maka tidak usah kegeran, apalagi hanya hal sepele. Aku mengerti. Hanya yang jadi harapanku tidaklah membutakan mata pada orang tua sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Susah sekali. Sabar anakku. Ayah akan cerita riwayat pusaka tombak Sabtonegoro itu. Dengarkan. Pada masa sebelum kerajaan Kediri dibagi dua antara Panjalu dan Jenggala, Gusti Prabu Erlangga meminta pada Empu Basu membuat tombak untuk dijadikan perlambang sebagai pertanda kesatuan angkatan perang, selain juga lambang Garuda Muka. Ketika kerajaan dibagi dua, pusaka tombak Sabtonegoro itu berada di Jenggala. Pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya ini, pusaka itu jadi pindah tempat oleh siapa, ayah? Kalian mengenalnya. Atas perintah Gusti Prabu Kertajaya, Wilis Putih melarikan pusaka itu ke Panjalu. Lalu Wilis Putih diangkat jadi Kuwu. Selanjutnya kalian tahu. Jadi asal mulanya pusaka itu yang berhak adalah Jenggala. Dan aku tidak melarikan diri. Tidak melarikan diri? Ya. Jadi membingungkan. Berjanjilah kalian tidak akan membocorkan rahasia ini. Iya, aku berjanji Bapak Aryo Benowo, juga istriku. Semua yang kalian alami sudah diatur. Permainan ini memang taruhannya, tapi sudah diperhitungkan dengan cermat, termasuk Nitandrang dan Ki Batang Mangiran yang pasti binasa tanpa pihak kerajaan yang turun tangan. Sebabnya Nitandrang dan Ki Batang Mangiran adalah musuh Panjalu dan Jenggala. Maka dibuatlah sandiwara. Aku melarikan pusaka itu ke Jenggala. Loh, kenapa mesti aku yang merebutnya, ayah? Itu bapak tambahan. Rencana ini tanpa sengaja bocor kedengaran oleh keluarga Gusti Prabu Kertajaya. Kalian juga tahu, Tri Andiani itu dijodohkan dengan Jakabadak. Maka kamu, anakku, dipisahkan secara halus. Dasar kamu masih berjodoh dengan Jakabadak. Kalian berkumpul di sini justru mampu membinasakan Nitandrang dan Ki Batang Mangiran. Kalian paham? Nah, setelah tahu yang sebenarnya, tidak usah gusar, dendam dan sebagainya. Kalau Hyang Widi belum memisahkan kalian berdua, siapapun tidak akan bisa. Maka jangan melakukan kesalahan agar tidak ada peluang untuk dihukum. Aku mengerti, ayah. Ya,
Kalau begitu ku kembalikan pusaka ini pada ayah untuk dibawa ke Jenggala. Aryo Benowo menolak pusaka tombak Sabtonegoro yang diberikan Dewi Astini. Jaka Badak yang melihat kejadian itu jadi agak bingung dengan sikap Aryo Benowo. Mulanya hendak meminta kembali, tapi setelah diberikan malah menolak. Bapak Aryo Benowo, kenapa menolak? Kalau yang memang hak pusaka itu adalah Jenggala, aku tidak keberatan setelah tahu sejarahnya. Anakku Dewi Astini tadi berkata harus bertindak sebagai seorang kesatria, bukan lagi antara ayah dan anak. Bukan itu Jaka Badak. Sebagai seorang kesatria menjunjung kehormatan dari yang benar dan adil. Maka aku harus merebut lagi dari tangan anakku Dewi Astini. Untuk apa lagi? Sudah, terima saja. Jaka Badak, saran ayahku itu benar. Ada baiknya untuk kita semua. Ingat, bukan hanya kita bertiga di sini. Ada Ponsairah, Ki Wulut Tampar, dan Nibira. Mereka tergabung dalam barisan Pagar Kuning Jenggala. Juga ayahku. Maka menjadi benar aku harus mempertahankannya. Bukan memberikan sebagai hadiah, karena tindakan itu bukan perbuatan ksatria. Ayo ayah, rebutlah pusaka tombak Sabtonegoro dari tanganku. Bersiaplah anakku. Pertahankan pusaka itu. Kita tarung dalam 10 jurus. Apabila aku berhasil merebut, maka kamu juga punya kesempatan untuk merebut kembali tidak lebih dari 10 jurus. Kamu mengerti, Dewi? Aku kurang paham, ayah. Kujelaskan lagi. Sekarang, ayahmu akan merebut pusaka itu tidak lebih dari 10 jurus. Kalau berhasil kerebut, kamu punya kesempatan untuk merebut lagi. Oh iya, aku mengerti. Ayo ayah, rebutlah pusaka ini dalam 10 jurus kalau bisa. Aku akan mempertahankan segenap jiwa ragaku. Anggaplah aku musuh yang ayah benci. Hup. Awas. Hup. Hai. Ya. Hai. Ya. Aduh, bapak mertua ditambah bakat ilmunya. Gerakannya cepat. Oh, tergesa. Ya. Awas. Hup. Raja Wali menyambar kancil. Sakit. Ya. Ya. Pusaka sudah berada di tangan ayah. Baru 8 jurus. Tanganmu masih terlalu kecil untuk menyelamatkan benda berharga ini. Ayo, rebut lagi. Baik ayah. Aku memang tidak mahir tarung dengan tangan kosong. Aku akan merebut dengan pedangku. Hai! Dewi, jangan Dewi. Dewi Astini tidak setengah hati setelah pusaka tombak Sabtonegoro dapat direbut dengan mudah oleh ayahnya. Dewi Astini menyilangkan pedang Gagak Songo di depan dadanya sebagai tanda siap bertempur sampai binasa. Dewi, urungkan niatmu itu. Sarungkan kembali pedangmu. Kamu sudah edan mau mencelakakan orang tua sendiri apa? Awas, kamu bisa dikutuk Dewata. Jangan halangi pedangku, Jaka Badak. Sudah kukatakan, pertarungan ini bukan antara ayah dan anak, tapi dua ksatria yang sama menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Pedang telah terhunus, pantang disarungkan sebelum menang atau kalah. Hai! Tidak, Dewi. Jangan edan kamu. Aku bisa mengajarmu untuk tahu dharma bakti seorang anak pada orang tua. Jaka Badak, jangan menghalangi anakku. Aku harus menghadapi janjiku. 10 jurus. Ayo. Iya, kalau sudah disepakati, aku jadi penonton. Dan siapa yang menang akan menghadapi Jaka Badak. Bagus, menepilah. Jangan berdiri menghalangi gerak ayahku. Siap, ayah? Iya. Pertahankan pusaka itu. Hup. Iya. Awas. Iya. Ayo anakku. Hebat sekali kucuku. Dia memainkan pedang dengan jurus andalan Dewi Suling Perak. Bapak mertuaku bisa binasa. Tapi bapak mertuaku sudah memahami segala gerak Dewi Astini. Dewi Astini akan sia-sia merebut lagi. 1000 pedang menari. Ya. 8 jurus sia-sia. Awas ayah. 1000 gledek tegalang turu. Dalam satu gerak tipu yang tidak terduga, Aryo Benowo
Dewi Astini melancarkan pukulan geledek pada tangan ayahnya yang menggenggam pusaka tombak Sabto Negoro dan berhasil. Pusaka telah berpindah tangan dan Arya Benowo memegangi tangannya terluka bakar. Waduh, hebat sekali. Tangan ayah sampai terluka. Bagus anakku, kamu mampu merebut lagi pusaka itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori Aku harus 80. berlaku sebagai ksatria dengan segala kemampuanku. Ya. Ayah, pakailah obat ini. Luka ayah pasti segera sembuh. Ya anakku, aku mengaku kalah. Macan ompong ketemu burung merak dari daha yang galak. Arya Benowo, kenapa tanganmu? Kenapa Jaka Badak? Dewi Astini? Aku telah dikalahkan anakku dalam perebutan pusaka itu. Kalau kamu kalah, aku yang maju. Arisan pagar kuning bukan hanya satu orang. Ayo Dewi Astini, perlihatkan nama besarmu pada tulang reot ini. Ki Wulu Tampar, aku akan mempertahankan pusaka ini dari siapa saja yang mau merebutnya. Nyawaku taruhannya. Ayo Ki Wulu Tampar. Bagus. Hadapi tongkat hitam pertapaan Songgo Bledek. Hentikan. Waduh. Apa maumu Jaka Badak? Tidak malu menghadapi perempuan. Hadapi aku dulu untuk merebut pusaka itu. Jaka Badak benteng luar dalam Dewi Astini. Ayo, hadapi aku. Hop, hop. Lihat, ini jurus badak goyang. Hop, dan ini jurus badak minggir. Dan ini kepalan badak tunggal. Ayo majulah. Wah, aku sudah lama mendengar kehebatanmu Jaka Badak. Kalau istrinya mengguncang jagat Jawa, pasti suaminya mampu membelah dunia. Awas, Sekarang badak tunggal. Arang Bayu Badak. Jaka Badak rupanya tidak ingin berlama-lama menghadapi lawannya. Ki Wulu Tampar yang mencoba kemampuannya dihantam remuk dengan tulang-tulangnya remuk tanpa mengeluarkan darah. Tetapi tidak lama kemudian, badan Ki Wulu Tampar yang teronggok itu bergerak sendiri secara perlahan dan bangkit lagi. Itulah ilmu tangguh pertapaan Songo Bledek Ajian Welut Mungu. Kalau belum mati sempurna, masih akan hidup lagi seperti biasa. Lihat ayah, Ki Wulu Tampar hidup lagi. Luar biasa pertapa itu. Hebat sekali. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Nah, Ki Wulu Tampar sudah biasa lagi. Bagus sekali Jaka Badak. Aku Wulu Tampar mengaku mundur dalam perebutan pusaka itu. Mataku baru melihat dan mengalami kehebatan seorang senopati Panjalu Kediri. Ayo teruskan kalau masih mengendaki nyawaku. Jaka Badak, jangan teruskan niatmu itu. Pertarungan ini bukan untuk hidup atau mati. Ayo mundur. Jaka Badak, tidak usah dilanjutkan pertikaian ini. Sudah terbukti bahwa Dewi Astini telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ya toh, Wulu Tampar? Ya. Aku kagum pada tokoh muda yang teguh menjalankan tugas dengan sepenuh jiwa raga dan tanggung jawab. Pusaka tombak Sabto Negoro. Oyonglah kembali ke keraton Kepatihan. Nanti gampang untuk selanjutnya. Ya Ki Wulu Tampar, pasti ku kembalikan pusaka ini. Arya Benowo. Hal ini akan kubicarakan dengan Ponsaera. Lanjutkan terus rencana ketua. Pamit Jaka Badak. Dewi Astini, sampai jumpa. Silahkan Ki Wulu Tampar. Ayah, apalagi yang dimaksud oleh Ki Wulu Tampar tentang rencana ketua? Ini suatu siasat perang panjang tanpa harus mengorbankan rakyat Panjalu dan Jenggala. Jaka Badak menentuku
pesanku, lindungi terus istrimu. Karena beberapa orang di kalangan Gusti Prabu Kertajaya tetap akan berusaha membinasakan pengaruh Dewi Astini anakku. Ya, kita berada di dua sengketa. Iya, Bapak Aryo Benowo. Aku tetap akan melindungi istriku sampai mati. Nah, anak-anakku, kita berpisah sekarang. Aku harus kembali pada kelompok Pagar Kuning di Jenggala. Oh, Ayah. Ampuni aku, Ayah. Aku menyayangimu. Iya, anakku. Tabahkan dirimu. Walau apapun yang akan terjadi, aku tetap akan menjadi ayahmu dengan segala kekuranganku. Yang Widi telah memberikan garis hidup berbeda untuk kita semua. Berjuanglah terus demi kejayaan kalian berdua. Ayah berangkat, anak-anakku. Oh, Jakabadak, kenapa kita terus harus selalu begini? Di mana hidup ketentraman kita itu? Dewi Astini, ketentraman kita tidak hilang. Kita masih bersatu dan pusaka tombak Sabtonegoro dapat diserahkan pada rakyat Bangar. Kita mulai lagi membangun hidup dan masa depan, kebahagiaan kita, dan segala cinta kita yang selalu kita miliki. Dewi, wujud cintaku adalah kamu seorang, Dewi. Saudara pendengar, bagaimana keadaan di Keraton Kepatihan terutama Gusti Rakrian Bangar? Silakan mengikuti kisah selanjutnya, serial Jaka Badak yang dipersembahkan oleh PT Bintang 7 bekerja sama dengan Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.